Waduh, ada sampah. Padahal tempat sampahnya kan dekat. Aku pungut ah. Nah, sebelum membuat video animasi seperti tadi, hal-hal yang perlu kita siapkan yaitu objek-objek yang mendukung untuk membuat animasi tersebut ya. Yang pertama, objek yang kita buat itu adalah objek siswa. Jadi karakter siswa. Di mana karakter siswa itu nanti kita memerlukan karakter siswa yang menghadap ke samping sama karakter siswa yang menghadap ke depan. Nah, untuk karakter siswa yang menghadap ke samping, di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada kepala, ada alis, ada mata, bibir, leher, badan, lengan, tangan, jari, pinggang, paha, kaki, dan sepatu. Nah, untuk karakter yang menghadap ke depan itu ada kepala, ada alis, ada mata, ada bibir, ada leher ya, ada badan, lengan, ada tangan, jari, sama celana. Jadi celana kakinya ini langsung dijadiin satu karena memang tidak memerlukan animasi di sini. Nah, ketika kalian membuat simbol-simbol dari bagian-bagian objek ini, apabila ada simbol objek yang sama, sebagai contoh ya, sebagai contoh di sini matanya, mata hadap ke samping itu sama dengan mata yang menghadap ke depan, jadi kalian cukup membuat satu simbol aja, mata gitu aja. Ya. Jadi untuk alis juga sama, kalian cukup buat satu simbol alis, nanti bisa dipakai di uh, yang menghadap ke depan. Sedangkan kalau kepala itu karena objeknya memang kelihatan berbeda dan yang menghadap kiri sama depan itu kalian buat dua simbol. Jadi di sini saya membuat kepala depan yang sini sama kepala samping yang di sini. Ya. Jadi namanya biar membedakan aja antara simbol kepala depan sama simbol kepala samping. Jadi ini berlaku untuk semua. Kalau lengan ini karena lengannya di sini bisa dipakai, jadi cukup satu aja buat. Sedangkan untuk leher itu karena berbeda, dibuat dua. Badan juga berbeda, itu dibuat dua. Ada badan depan sama samping. Celana itu satu. Nah, sisanya ini satu semua. Jadi uh, yang berbeda-beda itu kalian buat ada simbol samping sama simbol depannya. Ya. Oke, nah itu untuk membuat bagian-bagian karakter. Selanjutnya, kita akan menganimasikan objek uh, dari karakter yang menghadap ke samping. Nah, sebelum menganimasikan ini, untuk mulut ya, untuk simbol mulut, kalian masuk ke dalam simbol mulut, misalnya mulut yang ada di depan, karena ada dua mulut di sini, ada mulut yang ada ke depan sama samping. Kalian masuk ke dalam simbol mulut. Nah, pastikan di sini mulut depan. Di sini kalian buat dulu animasi A I U E O-nya ya, biar nanti tidak membuat lagi. Tinggal sekarang dibuat A I U E O. Sedangkan untuk yang mulut samping juga sama. Jadi tinggal dibuat A I U E O seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat animasi karakter yang berjalan ke samping ya. Jadi yang menghadap ke samping kita akan membuat animasi berjalan. Nah, untuk karakter yang menghadap ke depan kita hapus saja dulu. Nanti kalau kalian memerlukan memerlukan objek-objek ini bisa kalian tarik lagi dari library. Jadi apa yang kalian buat dijadikan simbol itu nanti akan tersimpan di library. Kita hapus sekarang.
Nah, kita fokus sekarang untuk karakter yang menghadap ke samping. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita blok, ya, kita blok dulu karakter simbol-simbol dari karakter yang menghadap ke samping. Kita jadikan sebuah simbol baru, namanya siswa jalan. Ya. Siswa jalan, klik OK. Nah, setelah menjadi sebuah simbol siswa jalan, semua potongan objek ini akan menjadi satu. Jadi di sini akan ada simbol siswa jalan. Kita masuk ke dalam simbol siswa jalan. Ya. Di sini layernya kita ganti menjadi siswa. Nah, di sini saya tambahkan background seperti ini ya. Saya tidak menggunakan background yang putih. Jadi saya tambahkan dengan menggunakan rectangle tool, saya warnai. Kenapa saya tambahkan? Karena ini ada bajunya ini berwarna putih. Kalau nanti backgroundnya berwarna putih, nanti dia nggak kelihatan gitu ya. Jadi terpaksa saya buat sebuah background yang berwarna berbeda biar nanti baju putihnya kelihatan. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke tengah simbol siswa jalan ya. Nah, di tengah simbol siswa jalan ini kita blok semuanya kembali. Kita akan membuat satu layer, satu simbol ya. Nah, caranya klik kanan, distribusi layer. Nah, jadi di sini akan terbentuk sebuah layer yang ada simbol-simbol dari bagian objek tersebut. Nah, setelah didistribusikan jadi satu simbol, satu layer, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyusun susunan dari layer-layer. Ya. Jadi layer yang paling atas itu adalah yang paling depan. Nah, layer yang paling atas yang paling depan, sedangkan yang paling bawah itu yang paling belakang. Nah, di sini kita akan susun. Yang pertama itu yang di atas itu kepala ya. Kepala, setelah itu mata berada di atas kepala. Setelah itu alis, setelah itu mulutnya di mana? Mulut ya, mulut. Oke. Alis, mata, mulut itu di atasnya kepala sehingga nanti dia kelihatan. Kalau kepalanya di paling atas, alis sama matanya ini akan kelihatan, ditumpuk oleh kepala. Nah, setelah itu, setelah kepala, di belakang kepala itu ada leher samping ya. Di belakang kepala itu ada leher samping. Setelah itu di depan leher itu ada badan samping. Ada badan samping. Di depan badan itu ada lengan. Ada tangan, ada jari. Nah, jadi lengan, tangan, dan jari itu berada di depan badan ya, di depan badan. Untuk pinggang itu berada di depan dari badan, di depan badan. Nah, pinggang di depan badan, sedangkan paha itu di depan pinggang. Paha di depan pinggang, kaki di depan paha, sepatu di depan kaki. Sepatu di depan kaki. Oke. Badan samping. Nah, sekarang kita lihat
Pahanya ada di belakang dari pinggang ya. Pahanya di belakang pinggang. Kakinya di belakang paha. Kakinya di belakang paha. Ya sudah. Oke. Nah, semuanya sudah disusun. Jadi kalau kalian misalnya pusing menyusunnya, tinggal kalian lihat objeknya. Kalau ada di belakangnya, berarti tarik dia ke belakang ya. Kalau misalnya dia tertutup, bawa ke depan. Itu aja sebenarnya. Nah, di sini eh, saya masih punya satu tangan dan juga satu kaki ya. Jadi karena kita memerlukan dua tangan dan dua kaki, nanti tinggal copy layer yang ada di sini. Tapi sebelum di copy, kita sesuaikan dulu pusat rotasinya. Untuk menyesuaikan pusat rotasi, kita bisa menggunakan free transform. Jadi mulai dari kepala, kepala sudah pusat rotasinya sudah ada di sini. Untuk leher ada di sini, lengan ada di sini. Jadi biar kalau dirotasi nanti seperti itu. Untuk tangan ada di sana. Nah, untuk jarinya kita geser biar nanti kalau dirotasi seperti itu. Jadi kita geser sedikit. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk pinggang ya cukup di situ. Untuk badan kita tarik di situ. Badan untuk paha, paha sudah di situ. Untuk kaki ada di sini. Nah, sepatu ada di sini. Dah, jadi semua pusat rotasi sudah kita atur. Sekarang kita akan menduplikasi tangan sama kakinya ya, karena kita masih hanya punya satu tangan dan satu kaki. Untuk tangan dimulai dari lengan, tangan, dan jari. Jadi kalian tekan kontrol ya, tekan kontrol untuk memilih tiganya ini. Lalu klik kanan, copy layer. Setelah itu di sini di area bebas kalian klik kanan, paste layer. Nah, ini posisinya ada di depan. Jadi lengan, tangan, dan jari untuk tangan yang sebelah satu itu paling belakang. Berarti kita bawa ke bawah. Paling bawah. Ketiganya ini paling bawah. Dah. Setelah itu paha, sepatu, dan kaki. Kita copy juga. Copy layer. Setelah itu kita paste. Paste di harusnya di depan lengan. Paste layer. Dah. Oke. Nah, di sini kita namai. Biar nggak bingung nanti layer paha itu ada dua, kita kasih dua di sini. Berarti kalau duanya itu adalah yang sebelah kiri ya. Kalau ada dua di belakangnya berarti sebelah kiri. Lengan dua, tangan dua, jari sudah. Nah berarti kalau ya, ini yang mana?
benar ya. Nah, setelah kita mengcopy lengan sama mengcopy tangan sama kaki, jadi kita sudah punya 2 tangan dan 2 kaki. Sekarang selanjutnya kita akan menganimasikan karakter siswa ini. Nah, untuk sebelum kita menganimasikan, untuk mulut, kita setting dulu biar dia tidak bergerak pada saat nanti dianimasikan. Karena di tengah mulut ini ada animasi, jadi kalau nanti ini dianimasikan, mulutnya bisa bergerak sendiri dia. Nah, nanti di klik mulut, klik properti, setelah itu klik single play single frame. Setelah semuanya beres, baru kita bikin animasi berjalan. Sebelum kita menganimasikan karakter ini, kita harus mengatur dulu parentingnya ya, biar nanti tidak kesusahan. Sebagai contoh, kalau saya menggerakkan lengan ini, seperti ini, memutar, nah bagian yang ini masih diam ya. Seharusnya ini kita bikin jadi satu kesatuan. Oke. Nah, untuk mengatur layar parenting, yang pertama dimulai dari kepala, ya, dari bagian atas ini. Untuk alis, mata, dan mulut itu mengikuti gerakan kepala. Jadi, alis itu parenya kepala, mata juga kepala, dan mulut juga parenya adalah kepala. Jadi itu pengertiannya ya, parenting. Jadi ketika kepalanya digerakkan, mata, alis, dan mulut itu ikut bergerak. Nah, untuk mengatur parentingnya, klik parenting, tombol parenting di sini. Setelah itu, kalian tinggal klik tahan, geser ke kepala. Dari alis, geser ke kepala. Yang artinya bahwa alis itu parenya kepala. Begitu juga dengan mata, klik tahan ke kepala, mulut tahan ke kepala. Nah, ketiganya ini sekarang parenya adalah kepala. Nah, sekarang untuk kepala sendiri, ya, kepala sendiri parenya adalah leher. Karena kalau lehernya ini dirotasi, seharusnya kepalanya ikut berotasi. Berarti kepalanya, parenya adalah leher. Jadi tinggal kepala leher. Oh ya, di bawah. Jadi tinggal tarik bawah ke bawah, leher. Kepala, parenya adalah leher. Nah, sekarang leher itu parenya adalah badan. Jadi leher parenya adalah badan. Leher parenya badan. Badan sendiri parenya adalah pinggang. Badan ini parenya adalah pinggang. Setelah itu dilanjutkan dengan lengan. Untuk lengan parenya adalah badan. Lengan parenya badan. Tangan itu parenya lengan. Tangan itu parenya lengan. Jari itu parenya tangan. Lengan parenya adalah badan. Nah, lengan dua juga parenya adalah badan. Sedangkan tangan itu tangan dua parenya lengan dua, jari dua parenya adalah tangan dua. Untuk paha parenya adalah pinggang. Kaki itu parenya adalah paha, sedangkan sepatu itu parenya adalah kaki.
Begitu juga dengan paha 2, parennya adalah pinggang. Kaki itu parennya paha, sepatu itu parennya kaki. Sudah ya. Jadi semuanya sudah terfokus ke pinggang. Jadi untuk menggerakkan karakter, kita cukup hanya menggerakkan pinggang. Jadi pinggang ini digerakkan, semuanya akan ikut bergerak. Semuanya sudah kita atur. Nah, setelah itu, setelah mengatur layer parenting, kita perlu mengisikan guide ya, guideline di sini sebagai tanah, sebagai acuan tanah, biar nanti gerakan berjalannya lebih realistis ya. Caranya adalah klik view, setelah itu rule. Nah, di sini kalian klik tahan, tarik seperti ini. Nah, ini garis line guide ya, guideline. Jadi garis ini ada, tetapi nanti kalau di compile itu tidak kelihatan. Ini hanya sebagai guide aja. Jadi misalnya kalau kalian mau menghilangkan, kalian tinggal tarik ke atas seperti ini, lepas, sudah hilang. Jadi seperti ini caranya. Nah, sekarang kita sudah punya garis guide ya sebagai tanah. Nah, hal yang perlu dipersiapkan juga yaitu contekan untuk karakter berjalan ya. Di sini saya sudah mendownload contekannya karena saya sendiri agak susah untuk berimajinasi bagaimana langkah-langkah orang berjalan itu. Jadi saya mencari di internet. Kalau kalian nyari di internet itu ada cari walk cycle ya, walk cycle. Jadi di sini gerakan-gerakan ini yang nanti akan saya contek. Nah, dilihat dari gerakan ini berarti start pertama posisinya seperti ini. Jadi kita di start pertama akan memposisikan karakter seperti ini. Selanjutnya kita akan mengikuti gerakan ini, gerakan yang pertama. Sebelumnya kita buat dulu frame. Saya buat sampai frame 70. Nah, frame 70 ini perkiraan aja. Nanti kalau kurang bisa ditambahi, kalau lebih bisa dihapus ya. Kita buat dulu frame di sana. Nah, pastikan posisi current frame ini ada di frame 1. Sekarang kita ubah gerakannya seperti ini. Berarti tangannya bergerak ke sini. Tangan yang di lengan 2 itu di situ. Tubuhnya ya agak seperti itu. Lalu kaki kanan itu lurus, kaki kiri itu ke belakang. Nah, seperti itu. Jadi ke belakang. Ya, anggap aja seperti itu. Kita geser ke bawah. Nah, itu gerakan pertama. Jadi gerakan awal kita posisikan seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke gerakan kedua yang di sebelah sini. Kita geser
current frame-nya di frame 4 mungkin ya, di frame 4. Kita geser sekarang. Bentar dulu, kembalikan, tangannya terlalu jauh. Nah, begitu. Kita geser ke frame 4, baru bergeser sedikit. Untuk lengan duanya bergeser lagi sedikit. Lengan dua, untuk kakinya menekuk ke depan. Kaki kanan menekuk ke depan. Kaki kiri menekuk lurus. Seperti itu. Tinggal digeser. Ya, jadi pastikan dia menyentuh tanah. Ya. Setelah itu lanjut di frame 8. Di frame 8 kita buat ini. Yang ketiga itu kakinya lurus, kaki kanannya lurus. Kaki kanan lurus, kaki kiri maju sedikit. Seperti itu, tinggal digeser. Untuk tangannya yang ini, tangan kanannya lurus, tangan kirinya juga lurus. Berarti lengan duanya lurus. Lanjut ke 12, frame 12. Di frame 12 kita akan gunakan yang ini. Berarti kita mulai dari paha kiri, paha kanan ya, paha kanan lurus seperti itu. Paha kirinya maju, tangannya maju ke depan lagi sedikit. Untuk tangan yang kedua, tangan kirinya kita geser. Oke. Geser ke bawah. Selanjutnya di frame 16. Di frame 16 kita akan gunakan yang ini. Dimulai dari kaki kanannya ke belakang. Kaki kanan, kaki kirinya lurus. Kirinya lurus, tangannya agak maju sedikit. Dengan tangan yang kiri juga mundur sedikit. Ya, sedikit-sedikit aja. Oke. Posisinya selanjutnya di frame 20. Di frame 20 kita lanjutkan ke ini ya. Frame 20
berarti kaki kirinya menekuk ke atas, kaki kanannya menekuk ke atas, kaki kanannya maju sedikit tertekuk, tangannya ke depan, di frame 24 kaki kanannya lurus, menekuk ya, kaki kirinya yang lurus, itu tangan kanannya, tangan kirinya turun. Nah, itu di frame 28 terakhir ya. Ini maju, mundur. Nah, di terakhir kita kembalikan ke frame 1. Jadi di frame 28, di frame 32. Di frame 32 nanti kita copy frame 32. Nah, benar ya tadi? Nggak yakin. Oke, 32. Paste frame. Nah, yang ini clear. Kalau ada ini kenapa lebih? Oke, kita hapus sekarang yang lebih. Nah, oke. Nah, supaya gerakannya lebih halus, kita gunakan motion. Ya. Nah, sekarang gerakan berjalan sudah selesai. Kita kembali ke scene 1. Nah, di sini masih
diam. Kita tambahkan frame misalnya sampai 50 ya, 150 frame. Nah, jadi ini akan menjadi, nah, ini mas saya buatnya cepet-cepetan. Jadi kalau misalnya kalian gerakannya biar halus, silahkan eh, sesuaikan sesuaikan sama ini dengan baik, maka gerakannya akan semakin halus ya. Karena ini saya tutorial, jadi gerakannya agak cepat. Saya nggak terlalu teliti membuatnya. Oke. Nah, setelah gerakan berjalan seperti ini, kita akan menambahkan background. Jadi di sini kita akan menggunakan konsep background yang bergerak, sehingga nanti kelihatan karakter ini berjalan. Nah, untuk background bisa kalian gambar sendiri. Nah, ini di sini kita tambahkan layer untuk background. Dia berada di belakang siswa. Kita tambahkan background alam ya, background alam. Kalau yang ini background warna dia. Yang ini kita tambahkan sekarang background alam. Nah, untuk di background alamnya bisa kalian buat di sini karena saya sudah buat. Jadi saya nggak usah buat lagi biar tutorialnya nggak terlalu panjang. Nah, nanti kalian buat panjangin seperti ini. Ya, buat panjangin seperti ini. Nah, di frame 1 itu di sini, lalu di frame terakhir, misalnya kalau mau di sini ya, atau kalau biar nggak terlalu panjang, kita coba di 100 saja ya, di 100, oke, di 100 saja, kita hapus dulu. Bagaimana kalau di 100? Kita sampai 100 saja frame-nya. Nah, di frame terakhir, di background alamnya, kita insert keyframe. Lalu kita geser. Nah, seperti itu. Jadi di awal, tinggal klik flash tool. Nah, sekarang kita sudah punya animasi berjalan. Jadi kalau kalian kontrol Enter, hasilnya seperti ini. Nah, sangat cepat ya. Nah, seperti itu caranya membuat animasi berjalan. Selanjutnya, kita akan membuat animasi perubahan ya. Jadi habis berjalan, si karakter ceritanya melihat sampah gitu misalnya. Nah, untuk sampahnya bisa kita buatkan layer di sini. Kita tambahkan sampah, ya, sampah sama layer bab sampah. Kita kembalikan ke frame 1 untuk di layer sampah. Itu saya sudah membuat objek sampah. Jadi ini snack tik ya, snack tik. Ceritanya ini sampahnya. Nah, filenya saya taruh di situ. Setelah itu untuk bak sampahnya saya juga sudah buat. Jadi kalau kalian belum buat silahkan buat sendiri. Nanti saya taruh di situ.
Setelah itu di frame terakhir sampahnya kita geser kegedean sampah. Kita tambahkan clean. Ya, seperti itu. Jadi ceritanya dia berjalan lalu menemukan sampah. Nah, sampai di sini ceritanya siswanya ini berdiri ya. Jadi kita insert keyframe di sini. Insert keyframe. Setelah itu di sini insert keyframe lagi. Ini insert frame. Nah, pada saat di sini kita akan menduplikasi objek. Jadi kita sudah selesai menggunakan simbol siswa berjalan. Sekarang kita akan ubah sekarang menjadi siswa memungut sampah ya. Jadi kita buatin nanti simbol siswa memungut sampah. Karena kalau yang dari sini masih simbol siswa berjalan. Nah, di sini kalau di properti kita lihat dia masih simbol siswa jalan. Sekarang kita akan menduplikat simbol. Jadi kita nggak usah membuat simbol baru lagi, kita duplikat yang ini. Caranya adalah modify simbol duplicate simbol. Kita ganti sekarang siswa memungut sampah. Oke. Nah, sekarang dari sini simbolnya itu siswa jalan. Sampai di sini simbolnya sudah berubah menjadi siswa memungut sampah. Sekarang kita masuk ke dalam simbol siswa memungut sampah. Nah, di sini masih ada gerakan siswa berjalan. Jadi kita akan mendiamkan. Nah, sekitaran itu. Itu berarti yang ini dihapus. Remove frame. Yang ini dihapus. Remove frame. Nah, pastikan ini adalah siswa memungut sampah. Jangan siswa jalan yang diubah. Oke. Nah, sekarang kita posisikan dulu posisi karakter kita berdiri. Jadi posisi karakter kita berdiri seperti itu. Kita coba press. Nah, jadi berhenti. Ketika ini berjalan, nah, sudah berhenti. Sekarang sudah masuk ke siswa memungut sampah. Nah, di sini kita akan membuat animasi siswa memungut sampahnya. Kalau ini jaraknya terlalu jauh, bisa dideketin misalnya segitu. Ini snacknya kegedean ya. Nah, ini ya begitulah. Jadi begitu biar dekat. Nah, ceritanya siswa ini akan mengatakan sesuatu. Jadi kata-katanya apa saya lupa karena saya sudah membuat rekaman kemarin. Oh, waduh ada sampah gitu ya. Waduh, ada sampah. Padahal tempat sampahnya kan dekat. Aku pungut ah. Waduh, ada sampah. Padahal
tempat sampahnya kan dekat, aku pungut ah. Nah, jadi ada kata-kata seperti itu. Jadi di sini di frame 4 misalnya, di frame 4 atau kita tambahkan frame banyak dulu, dari 75 kita tambahkan. Oke, kita hapus dulu frame ini, basicnya kita hapus, basic frame-nya. Nah, kita geser ke frame 4, kita nengok dulu ceritanya ke bawah. Nah, jadi kepalanya agak menengok ke bawah. Nah, lalu siswa ini ngomong sendiri gitu ya. Nah, berarti habis frame ini akan ada suara seharusnya. Nah, untuk menambahkan layer suara, klik tambah di paling atas. Di sini kita kasih layer suara. Layer suara. Nah, di sini insert keyframe. Nah, jadi merunduk baru berbicara gitu ya. Merunduk baru berbicara. Ini kita tambahkan frekuensi. Setelah merunduk ini dia baru berbicara. Kita importkan dulu suaranya. File import library. Importkan suaranya. Waduh. Jadi di library itu ada waduh, ada sampah. Pastikan kita aktif di layer suara frame ini. Lalu tarik ini file suaranya. Tarik lepas ya. Nah, otomatis di sini akan ada Waduh, ada sampah. masih kurang ya. Jadi kita tambahkan sampai 150 aja dulu karena suaranya agak panjang. Kalau pakai 72 dia terpotong. Kita sampai segini. Waduh, ada sampah. Padahal tempat sampahnya kan dekat. Waduh, masih kurang ya. 150 berarti sekitaran 190 ya. Kita pakai 190. Suaranya panjang ternyata. Oke, coba. Waduh, ada sampah. Padahal tempat sampahnya kan dekat. Aku pungut. Sedikit ternyata. Panjang sekali. Waduh, ada sampah. Padahal tempat sampahnya kan dekat. Aku pungut ah. Nah, tepat ya. Jadi sekitaran di 205. Jadi suaranya itu, dialognya itu panjangnya dari 4 sampai 205 ya. Nah, di sini kita ke mulut. Di mulutnya kita tambah insert keyframe. Ya, insert keyframe. Oke. Nah, pastikan di mulutnya. Insert keyframe. Lalu kita klik property, klik mulut, klik lip sync. Nah, di sini kita ubah untuk mulutnya. Jadi mulutnya kita ya, di sini sudah saya rubah karena saya membuat animasi mulut sedikit ya. Animasi mulut yang sedikit. Hanya ini yang bisa saya add di lip sync-nya. Klik down. Nah, otomatis nanti akan disinkronkan seperti itu. Ya. Kalau kita play. Waduh, ada sampah. Padahal
tempat sampahnya kan dekat. Nah, Aku pungut ah. nah, jadi seperti itu. Jadi setelah dia ngemel-mel sendiri ya, ada sampah, padahal tempat sampahnya kan dekat. Aku pungut ah. Nah, sampai segini, siswanya itu sekarang merunduk dia, ya, merunduk. Nah, sampai di sini kita insert keyframe dulu, kita hentikan semuanya. Kita insert keyframe. Oke, kita mulai lagi dari awal. Sampai sini. Baru kita membuat gerakan untuk merunduk sambil mengambil sampah. Di sini, dan mulai dari sini saya insert frame. Nanti 260 ini perkiraan aja. Kalau lebih bisa dikurangi, kalau kalau kurang bisa ditambahkan dia. Oke, kita mulai dari 4 frame. Ya, sekitaran situ. Ceritanya siswa ini merunduk ya. Badannya merunduk. Badannya merunduk. Ini bajunya kelihatan patah. Kita lengkungkan seperti itu. Ya, nggak kelihatan patah. Oke. Siswanya merunduk. Tangannya mengambil sampah. Jadi merunduk seperti itu. Agak diputar. Nah, jadi merunduk, lalu di frame selanjutnya lebih merunduk lagi, ya, lebih merunduk lagi. Nah, jadi merunduk seperti itu. Setelah itu di frame selanjutnya kepalanya naik, lalu badannya naik, digeser, ya, perkiraan seperti itu. Atas, agak ke atas.
Ya, oke, tangannya pas. Ya, agak susah sih kalau mengira-ngira ya. Hmm, ya, ya anggap saja seperti itu. Berarti ini letik dari sini, letik dari ini. Nah, kita play. Ini refresh sampai di sini. Refresh, refresh. Nah, jadi seperti itu. Nah, anggap saja seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau bikin lebih detail atau lebih pelan-pelan, Waduh, silahkan. ada sampah. Padahal tempat sampahnya kan dekat. Aku pungut ah. Hmm. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke scene 1. Di scene 1 nanti tinggal ditambahkan frame sebanyak yang diperlukan. Mungkin ditambahkan segini frame. Terlalu terlalu lama. Nah, jadi nah, ya, ya sampai sini. Sampai di sini kepanjangan kita hapus kalau terlalu banyak. Remove frame. Berarti dari sini ke badan, badannya remove plastik dulu. Kita celananya nggak cocok ya.
Jadi seperti ini. Nah, sampai di sini sampahnya insert keyframe. Nah, sampahnya ikut bergerak. Keyframe. Nah, setelah itu kita tambahkan insert frame. Untuk siswanya kita hentikan di sini. Insert keyframe. Nah, sampai di sini ganti menjadi single biar tidak bergerak lagi ya. Nah, sampahnya itu kita gerakkan sekarang. Lalu sampahnya kebesaran. Jadi seperti itu. Nah, oke. Jadi sudah hampir mirip ya. Nanti kita ubah detailnya. Ya. Nah, tadi ada kejanggalan ya, di mana sampah ini kelihatan tidak masuk ke tengah. Itu karena lubangnya sama objek sampahnya itu ada di belakang. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kelihatan sampah ini masuk ke dalam ya. Kalian masuk ke sampah ini, kita pisahkan sekarang. Lubangnya ini saya pisahkan. Jadi saya pisah. Nah, saya pisahkan lubangnya ini. Klik kanan, modify convert to simbol ya. Lubang sampah. Oke. Nah, lubang sampah kita hapus. Nah, jadi kelihatan masuk seperti itu. Kelihatan masuk seperti itu. Di layer kita tambahkan, jadi paling belakang di sini ya. Di sini insert layer lubang bak sampah. Lubang bak sampah. Nah, lubang bak sampah ini di print
lubang bak sampah di frame 1. Jadi di frame 1 itu ada frame 1 itu ada di sini. Sampai dia di frame ini, insert casing, insert keyframe, ya. Kita geser di sini. Jadi itu, nah sampai di sini, ya. Nah, jadi baru kelihatan. Jadi agak lebih realistis ya. Kalau yang tadi sampahnya masuk, nah tidak kelihatan masuk. Kalau sekarang sudah kelihatan masuk ke tempat sampah. Nah, kalau kalian menekan Ctrl Enter, itu suaranya tidak akan keluar. Karena suaranya ini berada di tengah simbol grafik ya. Jadi dia tidak akan keluar. Untuk itu ada dua jalan. Yang pertama mengubah simbol yang tadi, simbol ini, mengubah simbol siswa memungut sampah ini menjadi movie clip, sehingga nanti dia akan terdengar suaranya. Waduh, ada sampah. Padahal tempat sampahnya kan dekat. Aku pungut ah. Atau mengeluarkan suaranya dari tengah simbol ini. Mengeluarkan suaranya ini, layer suaranya ini dari simbol siswa memungut sampah. Ya. Ada dua cara. Suaranya kita taruh di luar, di scene 1, atau ini dalam bentuk movie clip. Nah, sementara saya ubah dulu ke dalam movie clip untuk siswa memungut sampahnya, tapi untuk berjalannya saya biarkan dalam bentuk grafik ya. Nah, cuma bedanya kalau dalam bentuk movie clip, pada saat kita drag seperti ini tidak akan kelihatan gerakannya ya. Gerakannya tidak akan kelihatan. Lihat. Nah, jadi kaku seperti itu. Jadi kalau kalian ingin melihat gerakannya, kalian ubah ke dalam bentuk ke simbol grafik dulu. Ini dirubah ke dalam simbol grafik. Nah, sini baru kelihatan ya gerakannya. Baru kelihatan gerakannya. Kalau sudah fix, sudah selesai semuanya, baru nanti kalian tinggal ubah yang di paling depan itu menjadi movie clip. Jadi tinggal ubah movie clip. Nah, ini tidak akan kelihatan gerakannya. Cuman suara di situ bisa masuk.